Jawab semuanya, santriwan santriwati, yakin Allah itu ada? Yakin Allah itu wujud? Percaya? Sungguh pun Allah belum izinkan kita lihat zatnya, yakin Allah itu ada? Percaya? Takbir. Sallu ala nabi. Gak usah jauh-jauh mikirin zat Allah. Makanya dalam kitab tauhid, kaifa, mata, aina, itu nggak usah ditanyain untuk zat Allah. Allah kayak apa, Allah di mana, Allah bagaimana, nggak usah. Kenapa? Nggak mampu. Betul nggak? Nggak usah kita membicarakan zat Allah. Kalau kita mau ceritain makhluk-makhluknya aja, kadang-kadang mumet, pusing kita mikirin. Contohnya aja yang paling gampang, pohon kelapa berbuah, namanya buah apa? Saya mau nanya, duluan mana batok sama airnya? Kalau airnya duluan, tumpah. Betul nggak? Kalau batoknya duluan, gimana cara masuknya? Pikirin kalau nggak salah, baru urusan buah kelapa. Belum lagi yang ada di kepala kita, binatang bikin gatel, apa namanya tuh? Gede apa kecil? Pikirin kayak apa jantungnya, kayak apa ginjalnya. Terus pikirin kalau ada kutu betina keguguran, kayak apa tuh modelnya? Jawab yang kompak, siapa yang maha besar? Siapa yang maha hebat? Takbir. Jadi gampang, kesimpulannya Allah itu ada. Yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Adanya kita nih permulaannya apa? Kalau Nabi Adam alaihissalam, Allah bentuk dari tanah. Dari apa? Tanah. Udah sempurna, Allah ciptain ruh, dimasukin. Pertama kali bergerak dari jasad Nabi Adam diawali dengan apa? Bersin. Makanya bersin disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Tuh, Nabi Adam Allah bentuk dari tanah, langsung dari tanah. Istrinya Siti Hawa enggak dari tanah, tapi dari tulang sulbi Nabi Adam. Jelas apa jelas? Zuriyahnya, keturunannya nih, seperti kita semua ini. Dari mulai Habil, Qabil sampai ke kita ini. Dari apa dibentuknya? Bukan dari tanah, bukan dari tulang sulbi, tapi mimmain yakhruju min baini sulbi. Dibentuknya sababiannya dari air sperma durian. Lalu ada satu-satunya manusia yang sangat mulia, Allah bentuk dari apa? Min nur, dari cahaya, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Model kayak kita kan kalau dilahirin dari ibu, maaf, dari jalan yang campur sama kotoran. Kalau Nabi Muhammad nggak mungkin sama model kayak kita yang lahirnya dari jalan yang campur sama kotoran. Nabi Muhammad ini manusia mulia, manusia suci. Makanya bidangnya aja dari surga. Siti Maryam sama Siti siapa? Siti Maryam sama Siti Asia. Siti siapa? Siti Asia, istrinya Firaun. Dari surga Allah turunin. Terus cara proses lahirannya bagaimana? Enggak dari jalan yang campur sama kotoran. Istilah sekarang disesar. Jadi enggak keluar dari jalan yang campur sama kotoran. Itu dilahirkannya Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Jelas apa jelas? Bahkan kalau mau bicara lebih dalam, orang tua kita ini dulu hubungan bapak emak keluarnya air sperma. Informasi yang kita dapat dari kitab-kitab salafiyah, dulu Sayyid Abdullah dan Siti Aminah ketika berhubungan bukan sperma yang keluar, tapi nur fi jazadi Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib.
Makanya dinamakan Nur Muhammadiyah, cahaya Nabi besar Muhammad. Jawab yang kompak, Nabi Muhammad mulia atau tidak? Agung atau tidak? Siap muliakan Nabi? Siap agungkan Nabi? Takbir. Sallu ala Nabi. Asalnya nggak ada, terus jadi ada. Nah dulu kita sudah dipersiapkan. Salah satu yang dipersiapkan oleh Allah itu apa? Ruh. Ruh manusia Allah siapkan yang akan nanti bersemayam di jasad-jasad manusia. Yakin nggak di tubuh kita ini ada ruh? Yakin atau tidak? Bisa nggak kita ngelihat ruh? Ruh itu ada tapi nggak ada. Ruh itu ada tapi dilihat nggak ada tapi ada. Jelas apa jelas? Ada tapi nggak ada tapi ada. Gak usah mikirin jauh-jauh. Ruh jismun latif, bentuk yang sangat lembut. Contoh yang paling gampang aja dah. Ada tapi nggak ada tapi ada. Contohnya apa? Itu yang namanya meja. Tahu meja? Tahu meja? Itu di bawahnya meja namanya apa? Kolong meja. Tuh kalau mejanya ditaruh, kolongnya ada nggak? Kolongnya ada nggak? Kalau mejanya diangkat, kolongnya ada nggak? Nggak ada. Ada tapi ada, nggak ada tapi baru bab kolong itu. Asalnya Ruh umat manusia tanpa terkecuali pernah ditanya oleh Allah, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Lalu seluruh ruh umat manusia menjawab dengan tegas, bala syahidna, ya kami bersaksi bahwasannya engkau adalah Tuhan kami. Seluruh ruh umat manusia tanpa terkecuali semuanya mengakui, mengimani bahwasannya Allah Tuhan semesta alam. Semua ruh telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pertanyaannya, ingat nggak ruh kita dulu jawab begitu? Ingat apa kagak? Kita beda alam. Betul apa betul? Allah ingetin lagi dalam surat Al-Anfal, ruh umat manusia itu dulu pernah berikrar. Bala kalimatnya. Ini yang nanti bakal ditagih sama Allah. Semua ruh manusia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya nanti di perpindahan yang akhir, yang ketujuh nih, yaitu perpindahan masuk surga, masuk neraka. Jawab yang kompak, pengen neraka atau surga? Neraka atau surga? Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya calon penghuni surga. Cuma masuknya belakangan. Biar kata belakangan, yang penting masuk surga. Insya Allah. Allah maha adil. Allah nggak kejam. Allah nggak zalim. Orang bisa masuk surga dan neraka, mizannya, timbangannya gampang. Cuman kalimat la ilaha illallah. Orang kompak, la ilaha illallah. Miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga itu kalimat la ilaha illallah. Siapa yang sampai akhir hayatnya masih pegang kalimat ini, potensi masuk surga. Tapi siapa yang matinya tidak membawa kalimat ini, sudah dipastikan masuk neraka. Maka surga dan neraka itu kemahaadilan Allah, kalimat bala syahidna, timbangannya la ilaha illallah. Bisa pegang sampai akhir hayat, masuk surga. Nggak bisa itu kalimat dipegang, bahkan dilupakan, bahkan diingkari, siap-siap masuk neraka. Jawab yang kompak, Allah adil atau tidak? Adil. Orang kencang, Allah adil atau tidak? Adil. Untuk memberi pemahaman bahwa roh kita dulu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setiap kaum, setiap bangsa Allah utus para nabi, Allah utus para rasul. Maka kita yakini para nabi, para rasul jumlahnya semuanya ada 124.000 nabi.
124.000 nabi yang diwajibi kita untuk meyakini dan mengetahui sesuai Al-Quran ada 25. Jelas apa jelas? 124.000 itu setiap kaum, setiap bangsa, semua pernah utus para nabi. Untuk apa? Menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan diutusnya kita punya nabi, yaitu Nabi besar Muhammad, yang di zaman itu banyak orang nyembah berhala di sekitar Ka'bah, yang akhirnya Rasulullah berpidato di atas bukit Jabal Qubays. Apa yang beliau sampaikan? Beliau menyampaikan kepada penduduk kota Mekah untuk meninggalkan berhala, tidak menyembah kepada selain Allah, agar semuanya menyembah hanya kepada Allah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jelas apa jelas? Jadi risalahnya para nabi yang paling utama mengembalikan jati diri manusia, tidak menyembah, tidak mempertuhankan hanya kepada Allah. Orang kompak hanya kepada Allah. Makanya kita jadi umat Islam senang atau tidak? Jadi umat Islam senang atau tidak? Jadi umat Nabi Muhammad senang atau tidak? Siap jaga Islam, siap pertahankan Islam, siap bela Islam. Takbir. Kira-kira kalau Islam kita ditukar beras 1 karung, mau nggak? Dulu 1 juta mau nggak? 5 juta, 5 juta, 5 miliar, 5 triliun. Sekali Islam tetap takbir. Perpindahan pertama dari nggak ada jadi ada. Dulu Ruth pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, singkat aja. Habis perpindahan pertama, perpindahan kedua dulu udah kita alamin. Kemana tuh? Sebelum ke rahim sang ibu, ruh transit dulu di punggung sang bapak. Di surat Yasin ada tuh keterangannya. Punggung sang bapak dulu dititipin, nggak langsung ujuk-ujuk ke rahim, kecuali Nabi Isa alaihis salam itu langsung ke rahim ibundanya. Jelas apa jelas? Kita semua ini dulu ruhnya dititipin ke bapak-bapak kita. Apa konsumsinya? Makanan ruh yang ada di punggung sang bapak, nafas. Di mana bapaknya bernafas, tuh ruh ikut menikmati. Andai kata punya bapak bengek, ya begitulah rasa nafasnya. Jelas apa jelas? Masih mengingat nafas yang habis ngerokok di Samsu, enakan itu. Betul apa betul? Nih, yang ketiga, habis dari punggung sang bapak kemana? Baru perpindahan yang ketiga ke rahim sang ibu. Di rahim sang ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengolah darah haid menjadi saripati makanan sang jabang bayi, sampai nanti akhirnya jadi ASI, air susu ibu. Makanya air susu ibu kalau dikeringin jadi apa? Jadi darah. Itu asalnya darah haid yang diolah oleh Allah untuk konsumsi sang jabang bayi. Makanya ketika perempuan hamil, Allah hentikan darah haidnya, karena darah haidnya diolah oleh Allah menjadi saripati makanan sang jabang bayi. Jelas apa jelas? Dikiaskan, kalau perempuan hamil maka tidak keluar darah haid. Karena apa? Karena untuk konsumsi sang jabang bayi. Maka ketika ada perempuan yang sudah berumur, dia tidak mengeluarkan darah haid, menopause, pada umumnya dia nggak akan hamil lagi. Kenapa? Stok makanan udah habis buat bayi. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ruh kita taruh di punggung bapak kita. Jawab yang kompak. Ingat apa kagak? Dulu kita ada di perut sang ibu. Ingat apa kagak? Masya Allah, di punggung makanannya nafas. Di rahim ibu makanan kita saripati darah haid. Jelas apa jelas? Sekarang perpindahan yang sedang kita alami, yaitu perpindahan yang keempat, perpindahan di alam dunia. Apa makanannya di sini? Macam-macam. Cilok, tahu bulat,
Apa lagi tuh? Hah? Pisang. Macem-macem. Nih di dunia nih sebelah apa lagi? Masya Allah. Nih di perpindahan keempat macem-macem badogan. Macem-macem apa? Kurang kompak macem-macem apa? Tuh konsumsinya tuh makan dah bakso dari mulai bakso setan sampai bakso beranak. Wah macem-macem udah. Tuh konsumsi nih di perpindahan yang keempat banyak sekali. Alhamdulillah. Makanlah yang baik dan yang halal. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya cinta, perpindahan keempat ini sebagai perpindahan penentu. Kalau kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasoihud Diniyah, umur manusia pada waktu hidup di dunia dihitung setelah balik itu ibarat modal untuk berniaga. Misalnya dikasih umur 60 tahun, umumnya balik umur 15 tahun, baru mulai dihitung perbuatan baik buruknya. Berarti hakikatnya dia dikasih umur cuman berapa tahun? 45 tahun. Itu modal niaga tuh, modal dagang. Digunain sebaik-baiknya bakal dapat untung. Tapi kalau nggak digunain sebaik-baiknya bisa jadi bangkrut. Yang lebih repot dikasih umur cuma 45 tahun, untung kagak. Mending kalau balik modal, yang repot banyak utang. Na'udzubillah min. Jawab yang kompak nih, umat Nabi Muhammad dikasih waktu hidup di dunia lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Ratusan tahun atau puluhan tahun? Kalau umat Nabi Adam umurnya ratusan tahun, sampai di era Nabi Nuh masih berlaku ratusan tahun. Bahkan ada cucunya Nabi Adam yang hidupnya 3.000 tahun lebih. Tingginya kurang lebih 15 km. Tingginya tuh Auj bin Anuk namanya. Yang nanti dia bakal bantuin Nabi Nuh bikin perahu. Nanti wafatnya di era Nabi Musa alaihis salam, itu ribuan tahun umurnya. Kenapa? Karena fisiknya gede tinggi 18 km. Kalau mau makan ikan hiu udah kayak ikan teri. Kalau mau minum es, mau minum nggak usah ngebungkuk, tinggal awan disatuin, langsung dia kuyup, langsung keluar air. Mungkin kalau dulu ada marjan tinggal campur aja deh. Masya Allah saking tingginya. Nabi Adam tingginya 60 hasta, kalau di kurs kurang lebih 30 meter. Pendek apa tinggi? Kurang kompak, pendek apa tinggi? Dikasih umur ratusan tahun, wajar atau tidak? Wajar, gede tinggi 30 meter, dikasih umur ratusan tahun. Makanya kenapa kita umat Nabi Muhammad dikasih pendek, ceper-ceper begini. Ya Allah, dikasih umur 1000 tahun, model begini saya yakin lama-lama mengker jadi jenglot, saudara. Betul atau tidak? Jawab yang kompak semuanya. Kita dikasih umur nih lama apa sebentar? Ratusan tahun atau puluhan tahun? Artinya kalau disia-siakan hidup di dunia untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, jawab yang kompak, rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Maka pantas Allah berfirman, wal asri innal insana. Banyak manusia rugi karena menyia-nyiakan waktu. Siapa yang gak rugi? Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Beramal soleh bisa diterima oleh Allah, itu amalnya harus beriman dulu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah. Ada 4 golongan yang masuk surga, rombongan. Yang pertama minan nabiyyin, rombongan para nabi. Rombongan para siapa? Orang kompak, rombongan para siapa? Ini kita semua yang ada di sini nabi apa bukan? Kayaknya nggak masuk rombongan ini. Yang kedua siapa? Wasiddiqin. Siapa tuh siddiqin? Ashabur Rasul.
Para sahabat Nabi yang beriman kepada Nabi, tentunya mereka ini rombongan nanti masuk surganya. Jawab yang kompak, kita sahabat Nabi apa bukan? Enggak masuk rombongan ini. Yang ketiga siapa? Wasyuhada. Orang-orang yang mati syahid, mati berperang di jalan Allah menghadapi orang-orang kafir. Kalau kayak sekarang di Gaza, di Palestina, model kayak kita belum tentu kayaknya mati dalam keadaan syahid, tapi mudah-mudahan bisa mati syahid. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Harapan kita cuma yang keempat. Apa itu? Wassolihin. Ya Allah. Nabi bukan, para sahabat Nabi juga bukan, mati syahid belum jelas. Kita dikasih harapan yang keempat biar bisa rombongan masuk surga, yaitu minas solihin. Jadi orang-orang soleh. Makanya beruntung yang punya nama solihin, yang punya nama soleh. Nih yang keempat nih, rombongan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita orang-orang soleh. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya cinta, apakah perpindahan yang keempat? Apa pesan Allah? Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah. Kata Allah, sungguh-sungguhlah mencari bekal buat nanti di negeri akhirat, di perpindahan selanjutnya. Makanya bersyukur kalian semua jadi santri di pondok pesantren Al-Hanif, dididik tentang akidah yang benar, diajarkan syariat yang telah dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Begitu pula kita diajarkan akhlak yang sesuai dengan akhlak Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Tujuannya apa? Tujuannya biarkan kita jadi orang soleh, biar kita nanti punya bekal buat perpindahan selanjutnya, insya Allah. Jawab yang kompak, kalau disia-siakan waktu di dunia untuk hal-hal yang tidak berguna, rugi atau tidak? Rugi atau tidak? Siap tegakkan amal soleh, siap melaksanakan amal soleh. Takbir. Nih, makanya pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum. Tadi di awal kita di ruh dulu ditanya la ilaha illallah. Kata Allah jangan mati kecuali muslim, jangan mati kecuali. Kenapa Allah perintahin jangan mati kecuali muslim? Karena dari awal para nabi diputus oleh Allah sampai yang terakhir nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad, mereka agamanya sama, yaitu agama Inna dina indallahil. Agamanya sama, semua nabi nggak ada yang beda agamanya. Jelas apa jelas? Semua agamanya sama, Islam. Maka jaga Islam sampai mati, jaga Islam sampai akhir hayat. Mati dalam keadaan membawa kalimat la ilaha illallah. Perpindahan yang keempat. Perpindahan pertama la ilaha illallah. Perpindahan kedua di punggung sang bapak masih bawa kalimat la ilaha. Perpindahan ketiga di rahim sang ibu juga masih bawa kalimat la ilaha. Baru lahir saja masih bayi, andai kata ibunya bapaknya non muslim, itu masih direken bawa kalimat la ilaha. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan tetap fitrah, suci, artinya bawa kalimat la ilaha. Maka dalam Islam itu dikasih kesempatan, tapi jangan buat main-main. Walaupun ulama masih berdebat, ada pertanyaan begini: kalau bayi lahir dari non muslim, mati, itu masih la ilaha illallah, maka surga. Sedangkan di Islam dalam fikih, rumusan orang menjadi mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Taklif, orang yang sudah dipaksa untuk melaksanakan perintah Allah, halal haram, wajib, makruh, dan lain seterusnya. Itu mukallaf namanya. Ukuran mukallaf kalau dalam fikih itu apa? Baligh. Baligh itu ukurannya bagaimana? Fikih-fikih standar itu ihtilam, mimpi keluar sperma, perempuan haid. Digampangin sama ahli fikih, digenepin aja dah, umur 15 tahun. Pertanyaannya,
Di bawah umur 15 tahun nih. Kalau bayi udah jelas ada dalilnya tadi hadis Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitr. Pertanyaannya, kalau ada anak non muslim di bawah umur 15 tahun, umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, dia belum balik nih, mati. Ini matinya bagaimana nih? Apa masih la ilaha illallah? Apa yang udah batal la ilaha illallahnya? Ini perdebatan para ulama. Masya Allah. Maka dikasih 15 tahun itu kesempatan. Karena ketika anak umur 15 tahun udah sempurna akalnya, bukan tamyiz. Kalau tamyiz baru bisa membedakan. Ini udah balik, udah 15 tahun, udah taqilun, akalnya udah sempurna, maka dia bisa memahami tentang ketuhanan. Kalau sampai umur 15 tahun kemudian dia tidak beriman kepada Allah sampai akhir hayatnya, waduh, ini orang bener-bener dikasih kesempatan sama Allah disia-siakan. Na'udzubillah min. Jawab yang kompak. Berarti kita jadi umat Islam senang atau tidak? Gembira atau tidak? Andai kata meninggal sebelum 15 tahun, kalau dia lahir dari keluarga muslim, gak usah pakai baca kalimat syahadat lagi, insya Allah matinya muslim, sebelum balik langsung masuk surga. Amin ya robbal. Yang repot nih kalau keluar dari rahim non muslim nih. Apa di bayi doang tuh dihitung? Nah, nanti antum pelajari dah tuh pertanyaan. Bapak Ibu yang saya cinta, di perpindahan keempatnya hati-hati. Godaan akidah, godaan syariat, godaan akhlak. Jangan sampai kita salah mencari guru. Betul apa betul? Sekarang ini macam-macam, yang ngomong sama semut ada. Betul nggak? Betul. Saya tiap hari ngomong sama angkot, bang berhenti, dia berhenti. Masya Allah, macam-macam nih. Ini zaman penuh dengan fitnah. Kalau bahasa hadisnya ruwaibildoh. Ruwaibildoh itu apa? Banyak orang yang nggak punya ilmu tapi sok punya ilmu, sok ngerti. Jawab yang kompak, bahaya atau tidak? Bahaya. Makanya beruntung antum semua ikut Kiai Jazuli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, zaman penuh dengan fitnah, yang rusak akidah, yang rusak syariat, yang rusak akhlak. Makanya doakan Habib Rizik khususnya biar beliau istiqomah menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Amin. Karena beliau jadi panutan kita saat ini untuk berjuang di jalan Allah. Betul apa betul? Betul. Kalau di Indonesia nggak ada yang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, bahaya atau tidak? Bahaya. Rusak atau tidak? Rusak. Nah, kesimpulannya nih, perpindahan keempat, ad-dunya mazru'atul akhirah, kata Nabi. Dunia ini tempat untuk bercocok tanam, nanti panennya di akhirat. Perpindahan selanjutnya yang sudah pasti semua akan mengalami dan saat ini dialami oleh guru kita almarhum wal maghfurlah Ustadz Muhammad Ansori, dan kita nanti bakal ngikutin juga. Perpindahan kelima adalah perpindahan ke alam barzah, perpindahan kematian. Alam barzah tuh di mana? Ke akhirat masih jauh, tapi ke dunia dekat. Sama kita lebih dekat daripada ke akhirat. Buktinya kita disuruh ziarah ke kuburan. Betul apa betul? Buktinya kita disuruh kirim doa buat yang sudah pada meninggal. Berarti dekat sama kita. Jelas apa jelas? Lalu kemudian nanti kita akan mengalami perpindahan ke-6. Setelah melalui proses perpindahan kelima. Panjang nih perpindahan kelima. Sampai kapan? Sampai idza zulzilatil ardu. Sampai akhirnya al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal wa takunul jibalu kal. Itu kiamat kudu hancur semua, habis melalui trompet malaikat Israfil. Setelah itu baru perpindahan ke-6. Setelah Allah perintahkan tiup trompet lagi, perpindahan ke-6 dinamakan alam mahsyar. Disuruh ngapain tuh alam mahsyar nanti? Buat apa di alam mahsyar nanti? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua akan diperlihatkan yang baik dan yang buruk. Maka di perpindahan keempat sekali lagi jangan disia-siakan. Masuk surga dasarnya la ilaha illallah.
masuk surga dasarnya mendapat rahmat dari Allah. Tapi ada sunatullah yang berlaku. Apa yang berlaku? Sunatullah yang harus dikerjakan di alam dunia. Wa amman man khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir wa amman man saqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun. Khofat sakulat, ini sunatullah. Banyak timbangan amal, insya Allah gampang masuk surganya. Tapi kalau sedikit amal kebaikannya, agak tertatih-tatih masuk surganya, saudara. Yang penting tadi dasarnya membawa kalimat la ilaha illallah. Akhirnya perpindahan ketujuh yang tadi saya sampaikan. Setelah perpindahan ke-6, proses mizan, proses hisab, semuanya selesai, kita akan dihidangkan jembatan sirat. Dalam hadis dikatakan naiknya 500 tahun, lurus 500 tahun, ke bawahnya lagi 500 tahun. Dan tahunnya bukan tahun dunia, tapi tahunnya tahun akhirat. Yang bisa nyelamatin di saat itu diantaranya adalah syafaat Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Jawab yang kompak, jadi umat Nabi Muhammad senang atau tidak? Gembira atau tidak? Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah. Makanya Pak Bu beruntung jadi umat Nabi Muhammad, beruntung. Alhamdulillah. Umat-umat yang lain minta syafaat ke para nabinya nggak ada yang sanggup. Tapi Nabi kita yang akan menyafaati, Bapak Ibu. Dulu kita punya Nabi pernah sujud sampai lama, nangis. Lalu kemudian malaikat Jibril tanya kenapa? Karena sedih. Beliau pernah dibuka hijabnya oleh Allah melihat keadaan umat-umatnya di akhir zaman yang banyak dosa kemaksiatan, yang kayaknya nggak layak masuk surga. Nabi nangis, sedih lihat umatnya. Model begitu masuk surga kayaknya berat. Makanya Nabi nangis pengen minta rahmat dari Allah untuk umatnya. Jawab yang kompak, kita punya Nabi sayang nggak sama umatnya? Cinta nggak sama umatnya? Singkat cerita turunlah salah satu ayat dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'ti ka rabbuka fatardah. Itu yang Nabi minta apa? Syafaat. Yang Nabi minta agar Allah kasih rahmat kepada umat-umatnya yang khusus di akhir zaman, yang dosanya bergelimang, biar mereka dapat rahmat ridha Allah, biar masuk ke dalam surganya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang bertakwa, yang melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin